warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, kita berdoa dulu. Silakan. Apa namanya? Apa silakan dipimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Saya absen dulu. Kira-kira hadir semua ada? Hadir semua? Ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 15 orang. Ya. Aisyah Silmi Afifah, Indah Dina Kamila, Muhammad Arif Maulana Ishak, Muhammad Wahyu Najiki, Sanum Alia Arjanto, Alia Dionila, Muhammad Bagi Zafran Rafani, Muhammad Rafiq Mubarak, Muhammad Jafar Billah, Muhammad Rizki Ramadhani, Revi Mariska, Siti Aisyah Solihah, Kanzania Mumtazah, Laili Zakia Wahid, Muhammad Ahmad Maulana. Baik ya, pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas tentang malaikat, ya. Kita akan membahas tentang malaikat. Ya. Tujuannya apa? Pertama, tujuan dari kita pada materi hari ini adalah kalian itu mampu meyakini keberadaan malaikat. Ya, malaikat ada atau tidak? Nah, ini tujuannya. Terus yang kedua, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Biar kalian tahu tugasnya malaikat apa saja. Sebenarnya malaikat itu banyak ya, banyak, bukan hanya nanti yang kita sebutkan itu, bukan, tapi banyak. Cuma yang wajib kita ketahui itu nanti ada. Terus peserta didik mampu memiliki sikap dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dan perilaku kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kita itu dengan meyakini adanya malaikat, kita itu pekerjaan kita itu, perbuatan kita itu terjaga. Ya, kalau misalkan ada mangga di rumah tangga mau ngambil, kalau kita yakin kalau ada malaikat di samping kita, ya, yang mencatat amal kita, maka kita tidak jadi mau ngambil malaikat, dan mengambil mangga itu aja. Ya. Tapi kalau sudah yakin bahwa ada malaikat, ya diambil itu. Terus memahami makna iman kepada malaikat, apa yang dinamakan iman? Ya, yang dinamakan iman kepada malaikat itu apa? Terus yang kedua, menunjukkan sikap mencerminkan keimanan kepada malaikat. Ya, baik. Sekarang masalah pengertian beriman. Pengertian beriman kepada malaikat itu, apa yang dinamakan dengan kita itu beriman kepada malaikat itu apa? Ya. Pertama, kita itu yakin bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Itu yang dinamakan beriman kepada malaikat. Ya. Kalian yakin tidak malaikat ada? Ya. Kalau kalian yakin malaikat itu ada, berarti kalian itu beriman kepada malaikat. Ya. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, sama dengan kita. Malaikat itu sama makhluk.
ya, sama dengan kita, sama dengan manusia, sama dengan jin, sama-sama makhluk, ya, sama-sama ciptaan Allah. Berarti malaikat itu wajib disembah apa tidak? Hah? Yang wajib disembah itu malaikat apa Allah? Berarti kalau malaikat tidak boleh disembah, karena kita menyembahnya cuma kepada satu, yaitu Allah. Cuma kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Terus yang kedua, yang ketiga meyakini bahwa malaikat memiliki sifat khusus, ya, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati. Malaikat itu yang pertama, sifatnya malaikat itu patuh kepada Allah. Sekali disuruh dia itu tidak akan pernah. Kalau kita disuruh, ya, kalau kita disuruh-suruh sama gurunya, sama orang tua, terkadang itu kita masih mukuk ya. Sering tidak mau kan? Tapi kalau malaikat tidak, ketika malaikat itu diperintah oleh Allah, maka malaikat itu akan melaksanakan perintah Allah, patuh dia, ya, tidak pernah melanggar. Yang kedua, malaikat itu tidak pernah mati kecuali nanti kalau sudah hari kiamat. Ya. Yang ketiga, malaikat itu tercipta dari cahaya atau nur. Ya, ada juga malaikat yang tercipta dari air. Contohnya, kalau kita ambil wudhu, ya, tetesan wudhu itu akan menjadi malaikat yang mendoakan orang yang ambil wudhu. Ya, ambil wudhu semua ini kan? Jadi kalian itu tadi waktu ngambil wudhu, ketika menites air wudhunya itu, maka tetesan air wudhu itu menjadi malaikat. Jadi malaikat itu banyak ya. Terus tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu tidak makan, ya, tidak minum. Jadi tidak ada nafsu, tidak ada rasa lapar. Malaikat itu juga tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau kita kan beda laki, beda bini, kan seperti itu kan. Tapi kalau malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Yang ketiga, memiliki tugas-tugas tertentu. Baik, tugas malaikat tahu apa tugasnya malaikat? Ya, jumlah malaikat ada berapa? 10 yang wajib diketahui oleh orang yang sudah mukallaf. Ya, itu ada 10. Yang pertama apa? Jibril. Tugasnya apa? Memegang wahyu. Yang kedua? Mikail. Apa? Membagi rizki. Ya, rizki banyak. Mengatur hujan bisa. Ya, malaikat. Jadi yang mengatur hujan itu adalah malaikat Jibril, Mikail ya. Mikail. Kalau Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang ketiga, malaikat Israfil. Israfil apa tugasnya? Meniup sangkakala. Yang keempat, Israil atau malaikat, sebutan dari Israel apa? Malaikat maut. Ya. Jadi Israil itu disebut dengan malaikat maut. Apa tugasnya? Penyabut nyawa. Paham ya? Terus yang ke 45, Raqib. Apa tugasnya Raqib? Mencatat amal ya. Ya. Yang kanan yang apa? Baik. Kalau atid yang ke-6, atid mencatat amal buruk. Terus 7 sama 8, mungkar dan nakir. Apa tugasnya? Apa? Ya, menanyakan orang yang sudah meninggal di mana di alam kubur. Bukan menjaga kuburan ya, tidak menjaga kuburan, tapi menanyakan persoalan atau tanggung jawab kepada orang yang sudah meninggal. Di mana ya, di kuburan.
apa? 9. Malaikat. Malaikat. Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Ya, yang bertugas menjaga neraka. Tugasnya ada di dalam neraka. Yang ke-10 Ridwan. Ada tugasnya Ridwan. Jadi surga. Itu ya. Jadi paham ya? Jadi malaikat ada berapa? 10. Ya, pertama malaikat Jibril. Kedua Israfil. Yang ketiga Israil. Yang keempat coba yang pertama Jibril. Yang kedua coba disebutkan semua. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Coba saya mau tanya. Nah, apa coba? Tugasnya malaikat Malik apa? Menjaga neraka. Coba kamu. Tugasnya malaikat Raqib. Ya, apa tadi? Coba diulang. Malaikat Jibril apa tugasnya? Malaikat biru. Yang kedua, Mikail membagi rezeki. 3, Israfil tugasnya sangkakala. Israil jawab. Mungkar nakir. Menjaga kuburan. Ya. Menjaga kubur. Ya, menjaga kubur. Terus Raqib tugasnya mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Terus Malik neraka. Ridwan. Baik, coba kamu. Tugasnya malaikat apa namanya? Israil. Ya, Israil apa? Ada yang tahu yang lain? Apa? Menyambut. Coba yang ini yang depan. Tugasnya Atid. Catat nama guru, Pak. Ya, itu ya. Jadi malaikat itu yang wajib diketahui ada 10. Itu ya, dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Terus bagaimana caranya kita menerima keberadaan malaikat? Pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Ya, siapa yang mencatat perbuatan kita? Raqib, Atid. Kalau Raqib yang mencatat amal baik, ya, yang buruk itu malaikat. Jadi amal kita itu mulai kalian dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu ada catatannya, bukan hanya per menit, bukan hanya per jam. Karena malaikat itu yang ada di sini nggak pernah tidur. Jadi selalu mencatat kalian. Nanti catatan itu akan dibagikan kepada kita nanti di hari kiamat. Ya, bayangkan kalau sampai umur 66 selama 60 tahun, bayangkan berapa banyaknya catatan itu nanti. Yang baik ada catatannya, yang buruk ada catatannya. Itu ya. Terus yang ketiga, banyak mengingat. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Cuma mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat, ya. Terus dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
terakhir ya, terakhir. Jadi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu tidak pernah tidur, adalah salah satu sifat Allah yang memang khusus untuk untuk diberi tugas yang luar biasa ya. Sehingga malaikat itu tidak pernah tidur, tidak pernah makan ya. Tidak ada malaikat itu anak minum, tidak pernah ya. Tidak ada malaikat itu yang menikah, tidak ada ya. Kalau jin itu masih ada laki-laki perempuan. Kalau jin itu ya masih ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga jin itu punya anak. Tapi kalau malaikat tidak ada ya. Tapi malaikat itu selalu diciptakan oleh Allah. Contoh seperti orang yang ambil wudhu yang saya sampaikan tadi, orang yang ambil wudhu, air wudhunya menjadi malaikat. Jadi malaikat itu intinya sebenarnya banyak. Yang 10 itu adalah pemimpinnya, ya, pemimpin malaikat. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini ya dengan pembacaan kafaratul majlis ya. Pertamanya doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.